Oke. Males lihatnya kan Niti. Tegang gua, maksudnya kayak Dari Feni rambutnya masih kriwel-kriwel pendek sampai akhirnya dia SMK rebonding, smoothing. Enggak, Kak Feni kan kalau misalkan ini jalannya tegak ya badannya ya. Hai. Makin putih di sana ya. Fokuskan waktunya untuk beribadah. Itu yang Buat kafe nih, Elizabeth kali ya. rambut. Sayangnya tuh infinity. Kalau ditanya sayang atau enggak tuh sayangnya tuh gak bisa dijelasin pakai kata-kata. Sarangeo. Dan tuh yang berani ngomong tuh kayak Kak Feni doang gitu loh. Physical touch lah. Dia tuh seneng yang Selalu senyum, selalu ceria. Terima kasih banyak Kak Vini sudah menjadi mentor yang terbaik untuk aku. Tipe orang-orang Papua yang pernah kan gitu. Zu. Feni itu adik saya yang kedua pastinya. Dia itu terlihat dari luar seperti tangguh ya, walaupun badannya besar. Seperti kelihatannya tangguh, padahal hatinya itu dia sangat-sangat rapuh. Jadi memang dia sering membutuhkan sosok kakak seperti saya asik. Yang kelihatannya lemes-lemes, tapi galak dan lebih kuat dalam segi mental ya. Tapi dia dan menurut orang-orang dia mungkin terlihat tidak sabar atau dia terlihat gampang emosional, tapi sebenarnya dia mampu bersikap dan berpikir lebih dingin daripada saya. Oh tentunya saya nggak tahu ya kalau dia nggak warisin dari papa saya atau enggak, karena saya juga nggak kenal papa saya. Tapi kalau misalnya wajahnya otomatis dia dari ayahnya, wajahnya adalah benar-benar wajah dari ayah Ferry, bapaknya Feni. Kalau misalnya sifat dan karakter sih kita adik kakak beda-beda, termasuk Feni juga kita punya spesialis-spesialis tersendiri sih. Jadi kalau dibilang turun dari siapa saya juga bingung. Oh sama pastinya, yang kalian lihat di gereja itu yang kalian lihat di rumah. Tetapi kalau di rumah ya karena jarang berorganisasi tentunya ada sedikit perbedaan. Nah kalau di rumah kan lebih santai, lebih cuma nonton dan ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan. Sedangkan kan kalau di gereja kita pelayanan, berorganisasi, justru pastinya akan ada karakter-karakter yang keluar seperti kepemimpinan atau ketegasan-ketegasan gitu sih. Hobinya Feni adalah nonton Korea karena dia mandi nonton Korea, mau tidur nonton Korea, lagi ganti baju nonton Korea, skincare nonton Korea, pokoknya semua serba nonton. Kalau dulu hobinya main bola, ya main bola sampai bau-bau got gitu, kakinya budukan dulu, tapi sekarang hobinya nonton Korea. Makanan kesukaannya Feni itu pastinya Brandebon ya, yang berkuah-berkuah pokoknya. Dia paling suka yang berkuah-kuah, bakso sentot juga tuh dia suka. Ada temennya sejatinya Rosma yang ada di gereja ini. Jadi Rosma merasa kehilangan pastinya karena nggak ada yang ngajakin dia makan bakso sentot lagi. Kalau Feni udah pergi ke Australia. Harapannya dia terus sehat selalu, seperti harapan ulang tahun pastinya ya, panjang umur, sehat selalu. Nanti kalau dia sudah tiba di Australia dia bisa dapat pekerjaan yang terbaik dengan gaji yang besar pastinya, amin. Dan juga terlebih lagi dapat pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Bule lah kalau bisa ya, supaya anaknya ada zebra cross gitu, hitam putih gitu. Biar anaknya walaupun rambutnya kriwil tapi warna putih gitu ya kan. Ya itu sih. Paling suka ketawanya. Ketawa dikit pasti yang lain ketawa gitu. Kalau yang bukan kurang suka sih ya apa ya. Dulu kalau pas sekolah minggu tuh paling takut sama Kak Feni. Soalnya badannya paling gede. Kak Brenda kan bisa dibilang mungkin di bawahnya Kak Feni, Kak Inggit, baru bahkan Kak Aldo gitu ya kan. Kalau ngeliat Kak Feni tuh langsung duduk sopan gitu bawahnya. Ilmunya sih dulu kalau nggak salah sempat diajarin keyboard sih. Diajarin keyboard dulu, penjarian di awal gimana-gimana.
Terus kalau dari drum paling Kak Feni seringnya ngasih masukan. Kak Feni tuh sering temponya cepetin gitu. Jadi aku mulai membiasakan diri sih kalau misalkan itu gimana nyesuaiin seleranya Kak Feni gimana lagunya, mau di penyembahan, pujian sama yang lainnya sih. WL-nya sih. Jadi kemampuan dia ngomong depan publik, cara dia ngomong ke jemaat, mari jemaat semua kita menyembah dan puji Tuhan gitu-gitu. Terus sama tegasnya sih. Harapannya sih semoga sukses di Aussie, mau apa yang jadi kerinduannya di sana bisa terpenuhi. Terus yang pastinya ingat kita di sini baik keluarga maupun rekan pelayanan masih bisa istilahnya ingat kita lah kalau misalkan ada ibadah, Kak Feni bisa join lewat Zoom atau apa gitu sih. Kalau sedih sih pasti sedih ya, misalkan yang kayak aku aja yang istilahnya nggak begitu deket ya sama Kak Feni, misalkan aktivitas sehari-hari jarang sama Kak Feni tuh pastinya sedih sih. Soalnya kan kenal Kak Feni itu dari sekolah minggu pas masuk Rapples sampai sekarang udah bisa pelayanan, udah kenal Kak Feni gitu. Munte. Hai. Kak Feni yang suka kasih aku nasihat. Yang aku lihat ya dari Kak Feni itu pas lagi mimpin Rapples, dia tegas, dia public speakingnya itu udah oke banget. Aku kayak harus belajar kayak Kak Feni gitu. Kamu salah satu penggemar Kak Feni dong? Maybe. Oh, kalau belakangan kayak ngajak Kak Feni makan bakso bareng gitu. Oh, bestie makan bakso ya? Okay. Bakso apa sentot? Bakso sentot, soalnya yang lain pada nggak suka bakso sentot. Cuma Kak Feni doang. Terus kesannya ke Kak Feni itu menarik orangnya. Terus kalau orang yang baru dikenal itu enjoy, welcome, friendly banget. Pesannya selalu ingat aku. Terus jangan lupa gereja. Terus ingat di sini masih ada keluarga. Terus selalu komunikasi lah sama orang-orang yang ada di Jakarta. Sayang nggak sama Kak Feni? Banget. Sedih nggak? Banget, apalagi jadi gak ada temen makan bakso. Ada kan bestie. Emang Pak? Kan itu cuma temenin. Iya. Nggak makan. Ya orangnya sih kalau di rumah tegas, terus dia info kalau misalkan ada kesalahan, misalnya lu nggak boleh kayak gini, terus kayak gini. Dia kakak yang baik sih, apa namanya, teman berantem juga. Terus ya merasa kehilangan sih kalau dia pergi ke sana. Biasanya kalau aku berantem sama kakak Brenda, pasti ngadunya ke dia. Tuh kalau dia jauh susah. Tegasnya dia sih apa-apa ngasih tahu sih kalau misalkan emang salah dari Ingridnya. Bertanggung jawab atas komunitasnya sih. Dalam memimpin remaja pemudanya, belajar dari situ sih. Walaupun dia kerja sambil kuliah, tetap dia datang. Ya paling dia ngomel-ngomel sih, ya cuman ya Ingrid diem aja sih. Kalau memang Ingrid salah ya udah. Tapi kalau misalkan Ingrid bener, pasti berdebat. Biasanya kalau berdebatnya kita malam, ketemunya malam kan, karena paginya kerja. Terus Ingrid sambil kuliah juga kan, jadi ketemunya malam banget gitu. Dapat suami yang baik, takut akan Tuhan, terus sering video call sama kita orang. Terus bertanggung jawabnya jangan dikurangin, harus ditambah lagi. Waras. Kalau saya secara pribadi, saya melihat bahwa Kak Feni itu adalah orang yang bertanggung jawab.
selama saya mengenal Kak Feni itu, saya udah mengenal dia sejak pertama, saya udah tahu kalau dia itu adalah seorang ketua dari remaja. Kurang lebih 6 tahun saya mengenal Kak Feni di sini, dan benar-benar saya lihat bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab di dalam kepemimpinan. Jadi dalam arti bahwa dia diberikan kepercayaan itu bukan hanya sekedar formalitas, dia dianggap sebagai suatu pelayanan yang luar biasa. Itu kalau menurut saya. Dan saya akui secara ini, kalau kita lihat bahwa seberapapun orang yang ada, dia tetap hadir, dan apapun kesibukannya, dia akan tetap fokuskan harus datang ke remaja pemuda El Shaddai gitu. Kalau kesan yang saya terima selama mengenal Kak Feni itu masih dalam ruang lingkup pelayanan. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa bertanggung jawab. Dan yang kedua, Kak Feni itu juga adalah orang yang inisiatif. Ketika kita contohnya, ini menurut pengalaman saya pribadi gitu. Contohnya kita lagi mengerjakan sesuatu, lagi beres-beres gereja kah, dia adalah orang yang inisiatif gitu. Jadi saya melihat bahwa dari beberapa orang di antara kita, Kak Feni mempunyai kelebihan itu. Ringan tangan dan juga masalah pelayanan, dia juga adalah orang yang benar-benar konsisten. Dalam arti konsisten, dia benar-benar fokuskan waktunya untuk beribadah. Itu yang mungkin kenangan yang tidak bisa saya lupakan dari Kak Feni. Pesan buat Kak Feni, karena saya sudah juga merupakan anak perantau, harapan saya Kak Feni nanti suatu saat di sana juga ikut terlibat di dalam pelayanan gereja. Karena saya punya keyakinan secara pribadi, orang-orang yang melayani Tuhan itu akan diberkati di tanah orang asing, begitu. Jadi harapan saya suatu saat kalau Kak Feni sudah ada di sana, dia juga terlibat aktif di dalam pelayanan. Mungkin bukan seperti posisi dia melayani di sini seperti pemain musik atau WL. Pesan saya tetap mencari Tuhan seperti yang dilakukan ketika ada di Indonesia. Sesibuk apapun, dia tetap selalu prioritaskan bahwa waktu bersama dengan Tuhan itu adalah yang utama. Halo, nggak terlalu kenal tapi tahu. Kalau dari looknya sih, pertama kali saya pikir dia itu aktif orangnya, sangat aktif dalam kegiatan apapun. Bisa dilihat dari pas pertama kali saya ketemu di acara ulang tahunnya si Eci. Nah itu dia kan kayak mimpin ibadah gitu. Nah, saya langsung tahu kalau dia aktif. Ya, selain aktif tuh saya rasa dia juga baik gitu ya, kayak care sama sesamanya atau di bawahnya. Ya. Ya, tapi menurut saya dia manis sih. Manis ya, saya sepakat, kita sepakat berdua, dia manis, menyenangkan ya. Ini ya. Di high day, kira-kira kalian karena di gamenya itu sendiri kayak nggak bisa chat pribadi, kayak cuma bisa di dalam grup, ya paling saling bantu doang. Harapannya yang pasti satu itu tujuannya tercapai. Terus selain kalau udah tercapai, nggak lupa juga sama orang-orang sebelumnya yang udah deket atau kenal sama dia. Kenal Kak Feni, sama sih kayak Aldo gitu, dari kecil karena memang tetangga depan belakang. Dan juga Kak Feni tuh lebih sering datang ke rumah, jadi kita dari kecil tuh main bareng. Kan karena di rumah aku banyak, kebetulan kakak aku si Abraham satu kelas nih sama Kak Feni dari kelas 1. Jadinya otomatis deh kalau Kak Feni datang ke rumah main juga sama aku. Lebih seringnya tuh main karambol, jadi di rumah tuh ada karambol gitu kan. Jadi karena jarak usianya nggak terlalu jauh, 2 tahun. Jadi kalau main sama Kak Feni tuh aku yang kecil, terus Kak Feni mainnya sama Abraham, sama aku, atau ada satu lagi teman kita, tetangga aku, jadi kita mainnya bareng berempat. Jadi lumayan kenal Kak Feni kan dari kecil sampai sekarang. Kalau karakternya mungkin yang masih sampai sekarang itu tomboynya kali ya. Saya Kak Feni
lebih kayak karena temennya juga cowok kali ya, terus juga sama kakak aku kan cowok, jadi dia kayak tomboy banget gitu dari kecil. Sekarang ada sedikit agak tomboynya tapi lebih feminim dikit, mungkin karena udah dewasa juga. Kalau karakternya sama kayaknya deh, dari kecil dia tegas, terus emang kalau ngomong tuh langsung to the point gitu. Nah sampai sekarang juga kayak gitu, jadi kalau misalnya ada kekurangan dari aku kayak gitu, dia langsung to the point, jadi nggak ada embel-embelnya dulu nih depan nih, langsung aja. Buat kafe nih, Elizabeth kali ya. Soalnya tuh kayak cocok gitu kalau Elizabeth, jadi ada dua karakter, ada bisa jadi panggil Eli, kayak jadi kan KTP-nya agak tomboy gitu kan, bisa dipanggil Elisa gitu, dari karakternya yang agak feminim. Jadi kayaknya cocok deh kalau Elizabeth. Dan juga dia, kalau Elizabeth kita taunya kayak ratu-ratu gitu ya kan, dia orangnya langsung to the point. Jadi cocok aja kalau namanya Elizabeth, tegas gitu. Karena pengalaman pertama aku jadi singer di sini langsung kayak Kak Feni kan. Kak Feni tuh langsung koreksi aku sih misalnya Gin, suaranya agak kencengin dikit ya. Waduh aku ngerasa iya kak. Emang sangat suaranya emang kayak gini kak, gimana? Tapi untungnya Kak Feni tuh ngoreksi untuk kedepannya lebih baik. Ada masukan yang baik lah dari Kak Feni. Sama Kak Feni tuh dia selalu membantu. Waktu itu juga yang terlibat dalam kepanitiaan buat Repos gitu, kan mestinya ada tanggung jawabnya aku nih, tapi Kak Feni bantu handlein. Karena emang lebih banyak membantunya sih Kak Feni. Jadi ya dia emang orangnya suka nolong sih Kak. Iya, nyenengin. Dan mungkin dia punya inisiatif juga kali kan, dia nggak tahu juga ya Kak, kalau aku ada yang kurang, kayak Kak Feni langsung, kayak cocoknya gini deh Gin. Ya udah deh, aku ikutin karena memang masukannya dia tuh emang bagus, emang cocok gitu. Semoga di sana baik-baik aja, sehat, jauh dari orang-orang yang jahat gitu. Terus dapet jodoh juga di sana. Tapi kalau dapet bulenya cakep, boleh bagi-bagi lah Kak, asik. Bye-bye. Sarangeo. Kalau Kaneti ketemu Feni itu cukup lama. Feni kira-kira umur belasan tahun waktu itu. Sekarang Feni telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, dan Feni adalah orang yang cukup menyenangkan di kalangan remaja pemuda. Kalau Feni itu memang anaknya juga tempat curhatannya nggak sembarangan orang gitu ya. Jadi Kaneti cukup tahu Feni seperti apa, karakternya yang tegas. Tapi mungkin kalau dibanding sama Kaneti memang karakternya memang Kaneti lebih keras, tegas juga. Dan kita sama-sama bertumbuh remaja sampai sekarang. Dan satu hal yang Kaneti pengen, kamu tetap andalkan Tuhan, tetap lakukan yang terbaik, be yourself. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu spesial, kamu istimewa. Ini bukan titik paling tertinggi buat kamu, tapi ini adalah start awal lagi buat kamu untuk kamu bisa menjadi berkat, bahkan bisa jadi berkat untuk bangsa-bangsa, kan luar biasa. Jangan tinggalkan gereja, jangan tinggalkan pelayanan. Ini yang kita mau dari Feni. Kita mau Feni terus bertumbuh, jangan hanya badannya aja yang bertumbuh, jangan cuma rambutnya juga yang semakin mekar, tapi imannya ya semakin mekar, semakin besar ya. Itu yang menjadi harapan Kaneti secara pribadi. Kaneti bisa pastikan bahwa Kaneti dan teman-teman yang lain tetap support Feni lewat doa, lewat komunikasi, dan jangan bosan-bosan ngeladenin kita semuanya. Itu aja buat Feni. Tuhan berkati. Halo. Kalau menurut saya itu Kak Feni itu orangnya tegas dan dia orangnya baik. Dan istilahnya itu disiplin begitu dia waktunya. Ya kalau pada waktu pertama kali ke sini lihat itu memang cantik. Ya. Memang kayak seperti orang-orang Papua yang pernah kan gitu. Jadi dia itu macam gimana ya?
kalau rambutnya itu tidak bisa dibersihkan kayak orang-orang seperti orang Jakarta gitu. Jadi seperti orang-orang Papua macam ya di bonding gitu, mantap gitu. Jadi lihatnya tuh bagus, cantik gitu ya. Kalau macam Kak Feni itu orang Papua tuh disebut nama itu mungkin cendrawasih. Iya, putri cendrawasih. Jadi kalau bilang putri cendrawasih itu perempuan yang cantik dan perenakan gitu. Perenakan mungkin dari Indonesia ke Papua gitu. Jadi sering dipanggil tuh cewek cendrawasih gitu. Kalau pribadi saya mau kesan ke Feni itu tetap jaga diri, tetap andalkan Tuhan, ya karena di sana kan tempat jauh dari orang tua, jadi mungkin seperti hati kecil mungkin rindu orang tua pasti. Jadi mungkin doalah, berdoa itu yang penting, komunikasi dengan Tuhan, sebut nama orang tua, ya gitu. Ya kalau bisa ya jangan lupa Papua, tetap berdoa untuk orang Papua juga. Orangnya lucu ya Kak Feni, terus tegas, bertanggung jawab juga Kak. Sayang nggak? Sayang banget lah pasti. Apa yang membuat kamu tertawa kalau lihat Kak Feni? Rambut. Kriwel. Ngembang. Iya. Tanggung jawabnya sih Kak. Itu sih yang paling berkesan ya. Pergi dan pulangnya macet, ketemu macet, dari berangkat macet, pulang macet, berangkat pagi pulang malam, itu kenangan banget. Bosen sih, setahun kurang. Kerinduannya sih semoga di sana lebih baik lagi, sukses terus. Secara pribadi semenjak ikut bergabung di Repulse, sebelumnya enggak saudara, malah justru kalau Gaby itu lebih kenal Brenda. Semakin dekat lagi pas pelayanan bareng, dan tentunya Feni itu buat Gaby pribadi, dia tegas, berwibawa, dan bertanggung jawab. Sering membuat terganggu ketika Gaby lagi latihan pas ada Feni, karena memang Feni itu telinganya sangat-sangat peka terhadap musik, sedangkan Gaby sangat tidak peka dengan musik. Dan sering itu kalau pas latihan dia beberapa kali komen, komennya sih bukan ke arah yang negatif, tapi ke arah positif. Tapi karena Gaby tipe orang yang ya udah kalau bisa ya udah begini aja gitu. Tapi kalau Feni itu dia mengenal sama suara Gaby, tipe suara Gaby itu dia kenal. Jadi dia bilang, Kak lebih bagus tuh naikin lagi nadanya. Nah Feni tuh bisa mengenal tipe suara orang yang memang dia kenal gitu. Sedangkan Gaby tipe orang yang nggak pede sebenarnya. Tapi dengan dia yang seperti itu, meskipun memang agak risih, tapi membantu Gaby untuk bertumbuh. Muka jutek kali ya. Muka jutek? Iya, Gaby memang jutek sih. Gaby nggak tahu kalau muka Gaby tuh juteknya kayak gimana, tapi kalau Gaby ngeliat dia jutek, itu iya. Apalagi kalau dia lagi marah, aduh, rasanya pengen menghilang, tring gitu. Hal yang mengharukan ketika lagi deep talk, sharing satu sama lain dan berdoa. Memang ada beberapa waktu sempat tukar pikiran sama dia, dan masukan-masukan yang dia kasih buat Gaby itu sangat membangun secara pribadi. Paling Gaby kangenin sama Feni itu nyosornya. Karena Feni itu kan tipe orang yang physical touch. Dia tuh seneng yang pokoknya meluk, ngegandeng. Kita kadang Gaby lagi duduk aja kadang-kadang dia
tiba-tiba langsung glendotan. Sejauh ini untuk sesuatu yang cenderung suka duka bareng-bareng. Dan pengalaman selama pelayanan bareng Feni itu sesuatu hal yang luar biasa, karena semakin hari semakin bertumbuh, baik itu Gaby pribadi dan Gaby pun percaya dia juga pasti merasakan hal yang sama. Memang mungkin ada bentrokan, ada gesekan, tapi itu nggak membuat kita Gaby dan Feni itu jadi renggang, enggak. Feni sarangnya. Kalau sedih karena dia pergi, enggak, karena itu sesuatu hal yang sangat membanggakan buat kita pribadi. Karena dia pergi ke sana enggak sedih, tapi memang pasti akan merindukan. Kesan Gus, kesan dan pesan. Kesan dulu. Kesan sih mungkin gak terlalu banyak ya sama kayak yang teman-teman lain, karena memang secara kita berdekatan pun kurang deket ya. Paling dekatnya kalau lagi bercanda doang gitu. Jadi ya itu. Kalau masalah ngulik lagu kayaknya nggak ada yang, kita nggak jarang ya bentrok ya, karena gue juga pun kalau misalnya Kak Feni suka ini ya udah kita coba, kalau cocok ya udah gitu loh. Jadi sebenarnya kalau masalah lagu tuh gampang sih sama Kak Feni, nggak terlalu ribet gimana gitu. Terus Kak Feni juga nggak banyak meminta kayak harus gini, yang penting enak aja gitu. Kalau selama pelayanan sih asik orangnya, terus nggak ribet. Cuman kalau misalnya diamati dengan dari cara dia berkomunikasi dengan orang, cara dia menegur, kayak ini orang kayak agak galak ya dalam tanda kutip, maksudnya bukan galak sih, tegas mungkin ya. Terus ceplos-ceplos mungkin kurang ya kayaknya gitu. Soalnya yang paling inget itu kalau soal tegasnya dia tuh ini, dia tuh berani ngomong kayak kalau kita lagi makan gitu kan dia suka pisahin tuh daging makanan anjing. Nah terus ada Oma David kalau nggak salah ya, Oma David tuh dia langsung kayak pisahin sendiri dan tuh yang berani ngomong tuh kayak Kak Feni doang gitu loh, gitu sih. Kan kayak yang lain nggak enak lah atau apa, kalau Kak Feni tuh langsung gitu, gitu sih. Mungkin cara berkomunikasinya aja yang terlalu mungkin belak-belakan atau gimana ya gitu ya. Dia belak-belakan, jadi terkesannya kayak songong gitu sih. Yang dikurangin mungkin itu ya, cara kalau negur orang atau ngasih tahu orang mungkin bisa dengan bahasa yang gimana ya, nggak ceplos-ceplos gitu. Mungkin bisa dengan sedikit halus sedikit mungkin menyenangkan. Cuman kalau misalnya udah, kalau dia mungkin ada yang buat dia kesel, kayak semua orang gitu sih, kalau orang udah marah kayak tidak menyenangkan. Ya nggak sih? Orang kalau udah marah tuh nggak ada yang menyenangkan gitu. Harapan buat Kak Feni di sana, yang pertama sih pokoknya setelah nyampe sana cepat-cepat kelarin urusannya, terus semua persyaratan yang dibutuhkan dikelarin langsung, sama langsung cari komunitas supaya nggak ikut nggak menyimpang ke kanan ke kiri gitu. Jadi karena ada komunitas mungkin bisa membantu, sama kalaupun sudah sukses nanti di sana dan pulang ke sini ke Indonesia, jangan pernah membanding-bandingkan kehidupan di luar negeri dan di Indonesia itu, jangan pernah dibanding-bandingkan karena berbeda. Kalau misalnya sampai dibanding-bandingkan mungkin terkesan sombong atau bagaimana ya, mungkin itu sih. Yang penting jangan pernah sombong. Ingat perjuangannya dulu waktu mau ke OSI gitu sih, gitu. Kak Feni itu orangnya super lembut, dia baik, lembut, perhatian sih kalau dilihat-lihat. Iya, lebih dari kapas, lembutnya lebih dari kapas. Lembut juga, lucu, baik, rambutnya lucu. Enggak sih. Yang buat aku inget Kak Feni yang dulu tuh yang pas masih aku sekolah minggu. Pas sekolah minggu waktu kecil lebih sering sama Kak Feni. Terus waktu yang anak sekolah minggu jalan-jalan di Ragunan. Pas hilang di mall. Pas itu kan di time zone kan? Iya, time zone tuh.
Itu kan kayak ikutin tuh Kabian. Tiba-tiba Kabian hilang. Pencar lah Ella sama Eca. Tiba-tiba Ella hilang. Dicariin. Itu kan Ella duduk di zebra tuh di bawahnya. Jadi ketemuin ibu-ibu, habis itu dibawa ke karyawan situ. Habis itu kan panik tuh kan. Nah habis itu dipanggil lah nama ibunya di situ. Kak Penny nenangin Ella pas Ella lagi nangis. Kalau ditanya sayang atau enggak tuh sayangnya tuh gak bisa dijelasin pakai kata-kata. Saking sayangnya. Sayangnya tuh infinity. Yang bakal dikangenin sama Kak Penny itu rambutnya. Soalnya rambutnya tuh yang paling beda. Lebih ngembang. Terus panjang juga rambutnya. Terus muka juteknya. Soalnya kelihatan tuh galak. Cuman Perhatiannya. Kulitnya hitam. Harapan aku sih di luar sana lebih berkembang lagi, lebih sukses, karirnya lebih besar, lebih berkembang di luar sana, lebih sukses lah dari sekarang, lebih dapat membanggakan nama keluarga, terus ya makin kecil. Iya. Makin sukses. Punya pacar bule. Makin. Bye-bye. Hai Kak Fen, Deva mau kasih kesan pesan buat Kak Feni. Kalau kesannya itu, Kak Feni itu orangnya yang humble, terus selalu senyum, selalu ceria, terus baik banget. Terus makasih juga Kak Feni udah ngebawa Deva di dalam pekerjaan AMG dulu. Terus untuk pesannya Kak Feni, semoga Kak Feni sukses selalu di negeri sana, tetap mengandalkan Tuhan, tetap rendah hati, dan jangan lupa sama Repels GKSI. Dah. Hai Kak Penny. Makasih untuk Kak Penny selama ini untuk jadi tim Prophetic yang terbaik. Semoga di tempat di Aussie sana bisa menjadi yang lebih baik lagi, dan jangan lupa untuk balik lagi kayak sadai dan remaja. Pasti kita kangen. Kak Penny berapa lama sih lu langsung di sana? Udah aku lupa. Pokoknya sukses terus di Aussie sana. Bye bye. Penny nggak kerasa banget Kak Penny bakal ke negeri orang. Semoga di negeri orang Kak Penny menjadi tiang dan garam, dimanapun Kak Penny berada menjadi berkat. Amin. Dan juga terima kasih banyak Kak Penny sudah menjadi mentor yang terbaik untuk aku personal, dan juga untuk pelayanan di tempat di El Shaddai. Semoga di tempat yang baru ini Kak Penny makin sukses ya, makin eksis. Jangan lupa balik ke Kak Penny, we always miss you. Stok Feni orangnya baik, rajin, ringan tangan, cepat kaki. Terus karena saya kenal Feni udah lama ya, udah pokoknya dari kan saya sama keluarganya Tante Revo, kita kan rumahnya belakang-belakangan ya, saling membelakangi. Jadi kita kenal udah dari kecil. Dari Feni rambutnya masih kriwel-kriwel pendek, sampai akhirnya dia SMK rebonding, smoothing. Nah, jadi udah selama itu kenal Feni. Bareng Feni yang berkesan, soulmate-nya Kaneti. Karena kemana-mana Feni sama Kaneti. Kemana-mana Feni sama Kaneti. Kan kalau dulu waktu kecil ya, waktu SD itu, saya itu temen main bolanya Feni. Jadi dari Feni rambutnya masih bondol, udah sering bareng Feni. Terus sekarang udah berubah, Feni sama Kaneti kemana-mana. Nah jadi kalau yang diinget, di mana ada Feni pasti ada Kaneti. Kesannya Feni luar biasa ya. Termasuk salah satu karakter orang yang teliti, detail. Karena semakin kita teliti dan detail, berarti hasilnya akan semakin baik dan mencegah yang namanya kesalahan. Jadi zero mistake itu Feni mengusung salah satu prinsip hal seperti itu, dan saya rasa itu hal yang baik dan harus dikembangkan ya. Karena
Di saat kita pelayanan penuh dengan konsep, berarti semua akan berjalan dengan baik. Pesan buat Feni nanti kalau udah di Aussie, yang paling penting adalah jaga hubungan sama Tuhan. Jangan lupa, itu yang paling penting. Di saat udah mulai lelah, nggak ada pekerjaan yang tidak membuat kita lelah. Tapi di saat kita udah mulai lelah, balik lagi ingat tujuannya apa. Kalau memang tujuannya adalah untuk mengembangkan diri, ya balik lagi. Nggak ada pertumbuhan di zona nyaman. Jadi semakin besar tantangannya, semakin sulit pekerjaannya, berarti semakin besar juga uang yang akan kita dapatkan. Inspirasi buat kepemimpinan Feni di Rappels selama ini, Feni sudah sangat baik ya menjalankan Rappels dari dia usia SMP sampai akhirnya di tahun ini berganti kepengurusan. Jadi sangat banyak hal baik, dan balik lagi tujuannya adalah sama-sama untuk menumbuhkan iman kita semua, teman-teman Rappels. Jadi hal yang sudah baik kita patut jalankan jauh lebih baik lagi. Apa yang sudah maksimalkan, kita maksimalkan. Yang belum maksimal, kita maksimalkan. Agar ya semua Rappels tujuannya sama-sama untuk Tuhan. Dan Feni terutama udah sering pelayanan di sini. Nanti di Aussie ya mungkin 3 bulan pertama masih dalam proses mencari tempat pelayanan. Ingat, balik lagi. Di sana cari uang, tapi jangan lupa cari Tuhan. Wah, berdebat tuh pasti gua sama Feni tuh. Pasti dia punya selera sendiri, gua punya selera sendiri. Tapi berdebatnya itu dengan sesuatu yang bagus sebenarnya, kayak gitu. Kadang-kadang sih berbeda ya sama apa yang gue suka juga. Nah itu balik lagi ke selera. Cuman balik lagi dia tuh selalu kalau kasih masukan meskipun sering berdebat, tapi itu masukannya pasti suatu hal yang positif. Kalau untuk lagu favoritnya gue sih nggak tahu ya. Mungkin ada orang yang lebih tahu mungkin. Cuman kalau gue nggak tahu. Cuman yang sering banget kalau dia suka lagu lama sih kayaknya kalau si Feni. Yang lagu kayak kalau nggak tahu ya, cuman ku nyanyi Hosana itu mungkin gue ingat Feni sering WL-in itu kayaknya. Feni itu orangnya dia itu tegas ya, berani. Cuman kalau gue lihat sih Feni orangnya juga kalau di mata-mata cowok kadang-kadang garang. Tapi gue tahu sebenarnya Feni ini kadang-kadang hatinya kayaknya dia agak mellow ya. Orangnya melankolis ya kalau gue lihat. Cuman nggak tahu ya kalau kan kadang-kadang kalau kita Feni kan kadang-kadang suka marahin anak-anak cowok tuh ya kan biasanya kan. Kalau selama Rappels dia aktif dan dia panutan lah sebenarnya buat nanti next ke depan yang anak-anak yang junior lah. Feni panutan lah. Pesan buat Feni di sana kerja keras, intinya pasti ada masalah. Dapur masalah tuh pasti berbeda-beda. Kadang-kadang setiap tahun, setiap masa kita bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Masalah pun beda-beda, kadang naik turun. Yang penting satu, pasti salut juga buat Feni. Nggak ada orang kalau sukses tinggal di zona nyaman pasti. Ya kan, dan Feni membuktikan itu, dia keluar di sini untuk cari tantangan di sana. Ya doa gue buat Feni bisa sukses di sana, terus dapat jodoh juga mungkin di sana gitu ya. Dan membawa buat orang tua bangga juga lah di sana sama kakak adiknya. Ya kenang-kenangan lah. Gua rasa lu suka hal ini sih Fen. Jadi lu kenang-kenangan lah buat di sana. Yaitu Zoo.